Para saudara-saudari terkasih, semalam saya dikirimi foto-foto ucapan selamat dari sahabat dan keluarga. Saya terharu sekaligus bangga padamu semua saudara dan sahabatku, karena kamu telah mengirim saya bukan gambar Tuhan Yesus dengan kubur kosong, tetapi kamu mengirim foto-foto kebersamaan sebagai keluarga dengan berlatar pada sebuah altar kecil serta lilin yang bernyala pada pojok di rumahmu. Kamu membuat saya terharu sekaligus bangga sebagai imam, karena itulah makna Paskah yang sesungguhnya, Tuhan bangkit di rumahmu. Foto-foto itu melukiskan imanmu, menggambarkan harapanmu, betapa kasihmu semakin bertambah-tambah kepada Tuhan dalam diri suami, dalam diri istrimu dan anak-anakmu. Disinilah sisi positif yang dibawa corona buat kita saat ini. Keluarga disadarkan bahwa harus ada wilayah khusus yang dipersembahkan bagi Tuhan di dalam rumah. Mungkin kita lupa selama ini. Sebuah altar kecil di mana setiap ayah berdiri sebagai seorang imam yang menyalurkan berkat untuk anak dan keluarganya. Mungkin ini cara Tuhan menegur kita yang selama ini membangun altar-altar persembahan serta doa-doa permohonan yang bertebaran di media sosial. Doa dan dosa adalah wilayah privat. Hanya Tuhan yang tahu bahwa kita berdosa. Hanya Dia yang punya kuasa untuk menerima doa-doa kita. Non santi cuia vocati, sed vocati cuia santi. Kita dipanggil bukan karena kita kudus, tapi kita bersama-sama menuju kekudusan itu. Jatuh, bangun setiap hari. Jika ada yang mengolok-olok iman dan kepercayaanmu, jangan kau balas. Kualitas iman kita juga teruji dalam kasih kemanusiaan tanpa melihat latar suku, agama, bahasa, dan ras apapun itu. Atau sederhana saja, jika kau ingin melihat apakah pohon itu berkualitas, lihatlah buahnya. Peristiwa kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan, dan wabah seperti corona tidak punya agama. Kemiskinan tidak ada agama, corona tidak punya agama. Tetapi disitulah kualitas pribadimu sebagai orang beragama teruji. Para saudara-saudari terkasih, Paskah adalah bukti bahwa cinta kasih melampaui kemarahan dan menghapus dendam. Bahwa harapan melampaui ketakutan. Bahwa rasa optimis lebih baik dari putus asa. Itulah yang menggerakkan Maria Magdalena pagi-pagi buta ke kubur Yesus. Gilakah? Bukankah kemarin dia ikut penguburan dan kubur itu ditutup dengan batu besar? Para arkeolog mengatakan hanya bisa digulingkan oleh 5 orang laki-laki Yahudi. Tapi Maria pergi bawa parfum. Gilakah? Dan akhirnya dia menyaksikan bahwa batu penutup kubur telah tergeser. Lalu kubur kosong. Penjaga sudah pada kabur ketakutan. Melapor pada wali negeri. Dan lagi-lagi cerita rekayasa dibuat bahwa para murid telah mencuri mayat Yesus malam-malam saat mereka tidur nyenyak. Perlukah kita membantah atau menjelaskan? Tidak perlu, saudara. Yang perlu bagi kita adalah menerima dengan penuh keyakinan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia karena Dia benar-benar mati. Benar-benar mati. Saudara-saudari terkasih, iman adalah wilayah pribadi yang diterjemahkan dalam ritus keagamaan dalam bentuk simbol-simbol agar kita bisa seragam dalam mengungkapkan keyakinan kita. Tuhan yang bangkit itu telah berpesan, berilah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Dengan dasar ini maka marilah kita rapatkan barisan sebagai anak bangsa di bawah panji jaya Pancasila, bukan untuk membuat perbandingan antara keyakinan agama-agama, apalagi menilai tentang baik dan buruk. Doa dan dosa adalah hak prerogatif Tuhan untuk menerima dan menghukum. Maka jangan kau rampas hak Tuhan untuk menghakimi, karena surga itu milik Tuhan dan di sana tidak ada kapling untuk suku dan agama.
Karena surga tidak punya agama. Karena Tuhan juga tidak pernah menciptakan agama. Dia hanya mengajarkan agar kita saling mengasihi. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena di hadapan kematian, seluruh atribut keagamaan kita akan dihapus. Dan kita kembali kepada asal, badan menjadi debu tanah dan jiwa menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan badan kita. Karena itu saudaraku terkasih, jangan kamu layani perdebatan agama, tetapi tunjukkan itu dalam perbuatan, agar engkau tidak mempermalukan agama dan terutama Tuhan yang kau sembah. Jika ada saudara yang meninggalkan agama atau keyakinannya, jangan kau marah. Dukunglah dia dengan penuh cinta, dengan penuh cinta. Jangan kau marah. Dan bersyukur karena dia telah menemukan jalan terbaik menurut pilihannya. Indonesia ini tanah air beta. Dia adalah negara kesatuan yang diberkati dengan indahnya ragam suku, bahasa, dan agama. Maka bersyukurlah kita. Nikmatilah alunan syahdu azan di pagi hari yang membentuk irama jiwa bersama lonceng gereja yang bertalu-talu itu, dengan asap kemenyan di pura dan wihara, membangunkan kita untuk bersujud syukur di tanah tumpah darah Ibu Pertiwi ini. Bersyukur bahwa Gusti Allah yang kita sembah itu masih memberikan kita satu hari untuk hidup. Berhadapan dengan virus corona, marilah kita berdamai dengannya, mengikuti anjuran pemerintah dan gereja. Jangan menyebarkan rasa takut, karena ketakutan yang berlebihan adalah separuh dari kematian kita. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada wabah yang tidak bisa ditangani. Yang kita butuh adalah kesabaran untuk tetap setia di dalam rumah demi memutuskan mata rantai penyebaran sambil bersujud mohon ampun pada Tuhan. Mungkin ini bagian dari salah dan dosa-dosa kita.